Sudah masuk ya. Oke. Selamat sore kawan pajak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kali ini sudah bergabung lagi bersama saya setelah kemarin saya ditemani oleh Mas Andrew dan Mas Iswadi membahas tentang Cortex dengan tema proses bisnis registrasi dan proses bisnis pelaporan SPT. Nah, untuk kali ini agak beda nih temanya. Nah, hari ini sebenarnya saya dapat role khusus sebagai moderator sekaligus narasumber. Jadi luar biasa hari ini saya double job. Oke. Untuk kali ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa karena baru pertama kali masuk IG Live kita, nanti untuk kejutan untuk semuanya. Jadi ini sebelum saya panggil ya, saya mungkin kayak waktu pas iya fresh guest star lah. Seperti Kak Andrew kemarin saya kasih pantun dulu nih berarti. Daun semanggi tertutup awan, moderatornya grogi karena narasumbernya menawan. Oke, selamat datang Kakak Risa. Halo. Aduh, nih kenalan dulu dong. Nih kayaknya baru kan? Baru pertama kali ya? Baru. Oke, coba kenalan dulu deh. Perkenalkan, aku Karisa dari seksi bagian umum. Seksi bagian umum. Oke, saya spill ya. Ini adalah Mbak Sekretaris di kantor kami. Jadi kayaknya, lu kok Mbak Sekretaris kok ini ya jadi narasumber Cortex ya. Nah, ini sama seperti Kak Andrew dan Mas Iswadi yang kemarin, ini Kak Clarissa ini juga sudah mengikuti bimbingan teknis khusus ya tentang proses bisnis Cortex yang baru. Nah, untuk kali ini proses bisnis yang akan dibahas kayaknya luar biasa sekali karena sebenarnya ini masalahnya berat ya, cuma ya kita coba sampaikan dengan agak ringan dan nanti singkat-singkat aja, nggak terlalu berat, santuy aja. Nih, apa nih kita mau bahas apa nih? Pembayaran dulu aja deh, Mas. Pembayaran dulu aja. Aduh. Materinya berat banget ini. Dibahas dengan santuy. Nah, ini kalau kemarin kan berarti udah BIMTEK ya. BIMTEK-nya itu sebenarnya udah seluruh proses bisnis atau itu khusus sebenarnya untuk pemateri ya trainer yang pertama kali itu dulu. Semuanya udah atau cuma salah satu aja? Pembayaran kan sama apa ya, sebagai lupa, Mas. Layanan mungkin. Oh ya, pelayanan. Nah, itu berarti untuk yang ini disclaimer dulu bagi teman-teman kawan pajak. Disclaimernya masih sama dengan seperti yang kemarin, yaitu informasi yang disampaikan pada media ini masih dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Jadi ini misalnya, yang disampaikan narasumbernya kok beda dengan nanti setelah implementasi. Nah, itu mohon maaf karena memang ini masih perkembangannya masih terus berjalan seperti itu. Jadi ini untuk mempersingkat waktu, ini kami langsung aja. Untuk kewajiban perpajakan itu ada 4 ya. Kemarin yang daftar udah dibahas itu, lalu bayar yang akan kami bahas ini, lalu yang lapor kemarin juga udah dibahas. Nah, untuk kewajiban perpajakan yang untuk cara pembayaran itu kenapa kok harus diubah atau kenapa kok yang menjadi dasar itu apa sih gitu? Kenapa ini harus diubah gitu kan?
sekarang ini kan semuanya masih agak terbatas ya Mas. Kayak buat ID billing itu cuma buat satu jenis pajak, satu ID billing. Nah, untuk kayak pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan dan kayak imbalan bunga juga belum bisa secara online juga kan. Terus kayak WP tuh harus konfirmasi ke kantor pajak juga kalau mau tahu tuh utang pajaknya apa aja. Kan sekarang itu belum bisa langsung WP-nya tahu ya. Iya. Nggak ada sistem yang merangkum itulah kayak gitu ya. Betul. Nggak ada sistem yang merangkum itu. Jadi nantinya ini ya mirip-mirip Probis yang sebelumnya sebenarnya ya. Jadi ini lebih mengintegrasikan sistem yang lama yang mungkin masih terpisah-pisah sehingga nanti supaya terintegrasi jadi satu sistem yang lebih solid gitu ya. Oke. Nah, ini misalnya nih untuk modernisasi pembayaran pajak dengan Cortex ini apa aja sih gitu? Apa aja ininya bedanya? Kalau di Cortex kedepannya itu nanti kita pakai dia one stop solution ya Mas ya. Jadi itu kayak lapor SPT sekaligus nanti kita bisa buat langsung bayar buat ID billing di langsung, terus tinggal bayar nanti setelah ID billingnya dibayar itu nanti SPT-nya otomatis langsung bisa tersubmit. Oh, oke. Jadi kita kalau bikin ID billing di situ bikin SPT di situ sudah langsung ada ID billingnya, langsung bisa terbayar gitu ya. Kayaknya kemarin ini udah di-spill di Instagram Live yang hari kemarin oleh Mas Iswadi ya ini ya. Jadi tipis-tipis lah kemarin udah disangkut pautin ini. Terus kelebihannya itu lagi itu Mas yang pembayaran itu udah terintegrasi juga sama perbankan. Jadi itu kayak pembayaran online sekarang itu ya Mas. Kita bisa pilih banknya, bank persepsinya apa aja yang mau kita pilih. Nanti tinggal bisa diklik banknya apa aja gitu. Oh, jadi kayak marketplace Ya, yang sekarang benar. ya. Jadi misalnya tagihannya segini nih, kita bisa milih nih, kita mau pakai banknya kan macam-macam gitu ya. Kita bisa milih. Ya, bisa. Sesuai kita mau bayar pakai apa entarnya. Oke, tapi apakah banknya semuanya atau nanti ini masih terbatas nih kalau sekarang? Kalau sekarang sih masih terbatas ya Mas, cuma yang masih udah bekerja sama dengan BJP. Oke. Jadi ini gampang nanti ya berarti kalau sudah ada ID billing, sudah pembuatan SPT, pajak yang harus dibayar sudah ada, ID billingnya sudah tercreate di sistem, lalu buat bayarnya bisa langsung pilih banknya, Ya, gitu ya. benar. Wah, ini mind blowing sih sebenarnya ya, luar biasa sekali. Oke, nah apalagi nih selanjutnya nih? Terus yang tadi kan sekarang cuma satu ID billing buat satu jenis setoran pajak ya Mas ya. Kalau kedepannya itu ntar misalnya punya utang pajak itu ada beberapa STP itu bisa langsung sekali buat ID billing aja. Jadi langsung semua ID billing semua tagihannya itu satu ID billing aja. Atau misalnya jenis pajaknya beda-beda juga, misalnya ada PPh 21, ada 22 itu bisa langsung sekali buat ID billing aja untuk semua semua tagihan pajaknya. Oh, oke. Jadi mungkin kalau sekarang teman-teman mungkin kalau udah pernah dapat STP, kalau bikin ID billing itu ya sesuai STP-nya ya, sesuai nomornya karena ada yang di ID billing itu harus menginput nomor tagihannya biasanya. Nah, kalau nantinya berarti misalnya STP-nya ada 10 gitu, Ya. kita bikin ID billing satu aja gitu ya? Iya, satu aja Mas. Walaupun itu jenis pajaknya macam-macam? Iya, benar, satu aja. Oh, oke. Jadi mudah. Oke. Konsepnya seperti itu ya, tapi kalau misalnya nanti ada yang bertanya, Mas, itu nanti terus gimana? Oh, saya pun sebenarnya belum terlalu bisa menggambarkan. Tapi nanti konsepnya seperti itu. Jadi bagaimana nanti secara sistemnya ditunggu aja. Oke, jadi ini untuk kode billing yang istilahnya kode billingnya cuma cukup satu tadi sudah. Pembayarannya bisa banyak atau bisa pembayaran multi akun. Lalu lanjutannya apa nih? Yang ada yang menarik nggak nih sebenarnya yang
yang beda banget nih sama Ada yang sekarang? yang terbaru nih Mas, namanya deposit pajak. Waduh, ini kalau deposit pajak ini apa nih? Pajak yang ditupuk-tupuk gitu atau gimana nih? Jadi itu kayak dikasih kemudahan buat WP itu pembayaran dahulu. Jadi itu kalau misalnya WP punya tagihan pajak bisa pakai deposit itu untuk bayarnya. Keuntungannya itu bisa meminimalisir terjadinya sanksi keterlambatan pembayaran. Deposit apa ya? Saya menggambarkannya kalau deposit berarti mirip seperti prepaid tax ya mungkin ya. Walaupun saya ini karena masih ngambang, jadi deposit ini nanti kita store dulu gitu. Iya, sebenarnya setor dulu Mas. Jadi misalnya saya store, udah saya store 1 miliar dulu gitu Ya, di deposit pajak. Itu berarti nanti deposit pajak itu saldonya akan ada di akun kita dan itu bisa untuk membayar berbagai macam pajak yang nanti terutang gitu ya. Benar, Mas. Jadi misalnya kalau perusahaan udah depositnya 1 miliar nanti yang bulan Januari ada PPN nih perlu bayar dari deposit, bayar 1 ada bayar dari deposit juga. Misalnya lupa nih belum bayar PPh 23 atau PPh unifikasi. Kalau menurut tanggal itu dia terlambat, tapi karena dia menggunakan deposit ya, bisa pakai itu jadi nggak kena denda. Karena udah dibayar lebih dulu tadi ya. Oke, ini konsepnya baru lagi dan saya bayanginnya juga agak berat juga ini. Oke. Nggak apa. Mungkin nanti untuk yang materi yang kedua akan coba kita spill ya dikit-dikit nanti. Oke. Nah, akun deposit pajak berarti, aduh, ini tahu nggak ya? Sebenarnya kalau akun deposit pajak, misalnya kita sudah kayaknya nggak kepake nih itu, bisa diambil lagi nggak sih? Kalau ambil lagi kayaknya belum bisa ya Mas ya. Belum bisa ya. Jadi mungkin nanti sesuai perkembangan kebijakan, perkembangan peraturan mungkin akan dibuatlah mungkin kalau akan ada kelebihan deposit bagaimana cara mengambilnya gitu ya. Atau kalau untuk sekarang kayaknya masih ngambang-ngambang ya gitu ya. Nah, apalagi nih yang tentang proses bisnis pembayaran ini? Tadi kan yang kayak pengembalian pendahuluan sekarang kan masih manual ya Mas, harus dari SPT-nya ya masing-masing. Nah, sekarang ini nanti bisa langsung dari aplikasi Cortex-nya untuk pengajuan pengembalian pendahuluan sama pengembalian imbalan bunga. Bunga ya. Terus di pengajuannya itu ntar WP juga bisa langsung lihat progresnya itu di aplikasi langsung. Jadi udah sampai di mana prosesnya bakalan kelihatan di aplikasinya juga. Nggak perlu nanya-nanya si pelayanan ya nanti ya. Nggak perlu telepon-telepon sekre lagi nanti. Jadi nanti itu kalau misalnya ada imbalan bunga atau yang sering aja lah, yang sering kan berarti pengembalian pendahuluan ya. Pendahuluan prosesnya nanti ada menu khusus di situ ya. Ini pengembalian pendahuluan, permohonan, nanti terus historinya atau alurnya sudah sampai mana itu kelihatan gitu ya. Oke. Nah, saya kira ini nih, kayaknya ada yang terakhir nih yang perlu diketahui tentang proses bisnis pembayaran. Apa nih? Yang terakhir itu pajak itu bisa ngelihat tagihan pajaknya apa aja yang belum dibayar, kayak utang pajaknya bisa langsung dilihat dari aplikasi Cortex itu. Jadi WP nggak perlu nanya-nanya nelpon lagi, STP saya kok ini ada teguran kok saya belum dapat STP-nya. Sering ya ternyata itu ya. Aduh. Jadi nanti sudah ada menu khusus tentang pajak yang harus dibayar atau pajak terutang gitu, ada menu khusus nanti pajaknya apa aja gitu. Jadi meminimalisir pajak-pajak yang terlewat gitu ya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu misalnya udah dikirim STP, STP-nya keselip, atau kita sudah ternyata membuat SPT cuma kita lupa bayar, udah dilaporkan. Nah,
biasanya kalau lupa bayar kayak gitu kan ya ujung-ujungnya dapat surat dari teman-teman akun representatif ya. Nah, itu karena kok ini ada SPT-nya kok pembayarannya belum ada. Nah, kalau di Cortex nanti ada menu khusus yang itu pokoknya kumpulan pajak-pajak terutang yang seharusnya untuk dibayar gitu ya. Iya, benar Oke, oke, sekali, oke. Mas. Ini ada lagi nggak nih? Atau udah semuanya nih tentang proses Udah, pembayaran? udah itu aja, Mas. Udah itu aja. Wah, berarti ini kalau saya rangkum jadi satu, ini berarti pembaruan pembayaran dengan sistem Cortex ini nantinya kalau untuk saat ini kan sistem bayarannya belum terintegrasi. Nah, nantinya itu sudah terintegrasi dengan bisa pembayaran langsung dengan bank, pemilih banknya bisa. Lalu untuk yang sekarang kode billing itu hanya satu akun atau satu jenis pembayaran. Kalau besoknya kode billing itu bisa mencakup beberapa jenis pembayaran atau beberapa akun gitu ya. Nah, lalu yang sekarang tidak tersedia akun deposit pajak. Nah, nantinya akan ada yang namanya akun deposit pajak. Lalu untuk proses penyesuaian pembayaran atau proses ada imbalan bunga atau pembayaran pendahuluan itu sekarang masih manual. Besoknya ada sistem khusus. Nah, yang terakhir beberapa kode billing harus dibuat secara manual. Kalau sekarang itu terdapat fitur pembuatan billing sesuai besaran pajak terutang. Jadi udah pajak terutangnya daftarnya sudah ada, langsung create kode billing, semuanya bisa dibayar pakai kode billing itu. Ini sebenarnya ini sangat memudahkan sih sebenarnya ini. Dan cukup sistemnya berarti informatif dan apa ya, canggih banget lah sebenarnya ini. Nah, ini untuk tema pembayaran sepertinya sudah wah target waktu ini terpenuhi. Nggak seperti kemarin ya. Kemarin saya molor sekali. Untuk target waktu kali ini cukup terpenuhi. Nah, seperti yang saya bilang tadi di depan, hari ini saya double job. Selain jadi moderator juga sebagai narasumber. Tapi kayaknya kalau saya memoderator diri sendiri kan nggak enak ya. Coba Kak Claris, Iya. silakan ya, saya alihkan moderator ke Anda. Sekarang kita mau bahas TAM ya, Mas ya. Iya. Ini Sebenarnya disclaimer-nya dibacain dulu dong. Iya. Oke ya. Disclaimer dulu, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Jadi kalau kedepannya ada yang berubah, ya mohon maaf. Mohon dimaklumi. Oke. Pasti bertanya tuh, Mas, TAM itu apa sih? Kok Oke. Kalau dari namanya agak asing. agak asing ya sebenarnya. Jadi untuk Cortex ini nantinya mohon maaf kalau kami untuk saat ini ya, mohon maaf untuk saat ini itu masih banyak istilah-istilah dalam bahasa Inggris begitu ya. Jadi mungkin kemarin kalau Mas Iswadi nge-spill ada website namanya Taxpayer Portal, lalu ini ada Cortex, lalu ini kok ada lagi ini namanya TAM ya. TAM itu sebenarnya kepanjangan dari Tax Account Management. Nah, Tax Account Management ini sebenarnya pengertiannya adalah proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk tiap wajib pajak. Nah, TAM ini isinya itu memberikan informasi, ada profil, hak dan kewajiban perpajakan, ada buku besarnya, ada riwayat transaksi yang dapat diakses wajib pajak kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada menampilkan update dan komprehensif serta sistem akuntansi yang terintegrasi dalam Cortex. Jadi ini kalau saya miripkan sebenarnya TAM ini intinya seperti DJP online yang teman-teman sudah miliki, yang sudah mungkin sudah sering dipakai ya untuk laporan ketahunan dan lain-lain.
Cuma kalau di DJP online mungkin ada beberapa kekurangan ya, ada kekurangannya mungkin ada profilnya singkat, lalu riwayat SPT-nya juga ya cuma seperti itu aja gitu. Fiturnya terbatas. Nah, untuk yang TAM ini nanti sudah akan eh, banyak menu di situ. Nanti akan saya tampilkan, akan saya coba tampilkan spill-spill dikit, namanya juga IG Live-nya kan mengintip Cortex ya. Kita hari ini benar-benar ngintip. Kalau kemarin ini nggak ada fungsi, sekarang ini fungsi ini. Berarti ntar taxpayer manajemen ini lebih canggih ya Mas daripada DJP online ya. Insya Allah. Insya Allah lebih canggih. Jadi untuk taxpayer portal atau tax account management ini nanti bisa diakses melalui taxpayer portal atau TP portal menggunakan NIK atau NPWP 16 digit, kemudian menggunakan password yang dibuat saat aktivasi, dan bisa memilih bahasa. Tapi ini konsep ya, konsepnya adalah di sistem ini nanti bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Inggris. Misalnya nanti belum memiliki akun DJP Online, nanti bisa klik pendaftaran baru. Oke. Apa aja sih Mas ya manfaat dari TAM ini? Manfaat TAM ini sebenarnya mirip-mirip DJP Online ya, cuma mungkin ini lebih terintegrasi, menyajikan data atau informasi perpajakan dalam satu aplikasi. Yang kedua ini andal, memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses wajib pajak dengan mudah. Komprehensif, menampilkan data atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem. Kemudian akses, ini memudahkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Jadi sebenarnya ada istilah ini, kayaknya tadi saya lupa nyebut, di tax account management itu ada profil wajib pajak 360 derajat profil wajib pajak. Jadi kalau dilihat secara sistem nanti menu-menunya itu benar-benar penuh gitu nanti. Kiri ke bawah, dari atas ke kanan gitu. Okay. Dari tadi kita udah ngomongin apa itu TAM, manfaatnya. Pasti pada kepo juga nih Mas, lihat gimana sih sebenarnya TAM itu, boleh di-spill dikit dong Mas, gimana bentuk TAM itu. Oke, jadi karena ini mirip-mirip DJP Online ya, enggak, ini saya langsung di-spill aja ya. Ini bisa di zoom nggak ya? Sebentar, kayaknya saya salah menampilkan. Oke, nah di tax account management ini ada namanya ikhtisar profil wajib pajak. Ini menampilkan gambaran profil wajib pajak tentang kondisi perpajakan wajib pajak, tentang hak dan kewajibannya, terus berasal dari setiap proses bisnis yang relevan. Ini kalau bisa dilihat seperti yang saya bilang tadi, nah ini yang di sini ini menu tentang tax account manajemennya yang ke bawah. Ini kalau saya spill, boleh saya spill nggak ini ya? Ini pokoknya semuanya ya, dari informasi, alamat, detail kontak, pihak terkait, KLU, detail bank. Wah, ini berarti detail bank kalau misalnya yang punya pembayaran pendahuluan, kalau biasanya dimintai nomor rekening terus, wah ini udah ada di sini nih. Detail bank, lalu data unit keluarga, tempat kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, wakil atau kuasa. Nah, ini yang penting, nanti saya spill security masalah ini di belakang tentang penggunaan menu wakil atau kuasa wajib pajak. Lalu ada permohonan dan exchange of information. Kalau yang ke kanan sebenarnya ini menu-menunya yang kemarin di spill oleh Mas Iswadi ya. Ini ada menu e-faktur, menu e-bupotnya, SPT masa dan tahunan. Berarti persiapan SPT menunya ada di sini, untuk pelaporannya ada di sini, pembayarannya ada di sini. Nah, buku besarnya nanti di sini. Ini langsung saya spill aja lah ini. Saya nggak sabar soalnya. Langsung gas aja pokoknya ini. Oke. Berarti lengkap banget ya Mas ya? Lengkap banget ini, langsung
KLU-nya ada, ini saldonya ada, ini jenis pajak yang terdaftar, kasusnya, fasilitas. Nah, ini saya spill buku besarnya aja ya. Tadi saya hanya menyebutkan buku besar wajib pajak. Ini sebenarnya apa sih? Nah, fitur buku besar wajib pajak ini memuat catatan transaksi untuk setiap wajib pajak, yaitu kewajiban dan hak perpajakan yang disajikan dalam bentuk debit dan kredit. Jadi mungkin kalau Risa pernah lihat buku tabungan, sekarang udah jarang ngeprint buku tabungan sih ya. Kalau lihat buku tabungan, saya itu ada debit, rekening koran lah, itu ada debit sama kredit. Ini nanti mirip-mirip seperti itu. Jadi penggambarannya transaksi perpajakan di sisi kredit ini menggambarkan hak yang dimiliki wajib pajak atas pembayaran yang telah dilakukan, pelaporan SPT lebih bayar atau penerbitan SKP lebih bayar. Nah, untuk transaksi perpajakan di sisi debit mencatat transaksi terkait kewajiban wajib pajak atau hutang pajaknya lah, gitu ya, hutang pajaknya. Nah, ini contohnya nih. Contoh pencatatan buku besar wajib pajak. Misalnya yang pertama, oh ini yang disebut tadi ya, setoran deposit pajak sebesar 100 juta. Ini berarti yang ada di proses bisnis pembayaran. Oke. Ini deposit pajaknya bayar nih, berapa nih? 100 juta. Lalu wajib pajaknya melaporkan SPT kurang bayar sebesar 5 juta. Ini SPT-nya nggak di-spill, SPT apa ini? Tuh. Bahasanya saya masih Inggris ya, return sheet normal debit. Waduh. Memang itu ya, intinya ini adalah wajib pajak melaporkan SPT kurang bayar sehingga muncul, oh ada kurang bayar 5 juta. Dan ini akan dibayar menggunakan deposit pajak tadi. Untuk deposit ini akhirnya untuk melunasi SPT kurang bayarnya dilakukan melalui mekanisme pemindah bukuan sehingga dicatat pemindah bukuan keluar 5 juta dan pemindah bukuan masuk ada sejumlah 5 juta. Jadi ini, nah ini lebih gampang nih. Di bawah ini adalah deposit pajaknya, lalu ini pemindah bukuannya, adjustment, ini pembayarannya, pembayaran 5 juta atas SPT tadi, SPT yang kurang bayar 5 juta tadi. Sisanya berapa? Sisanya ada di bawah. Nah, kalau dilihat di bawah, sisanya tinggal 95 juta. Ini balance untuk deposit pajaknya. Itu otomatis kan ya? Otomatis, iya. Ini nanti akan otomatis. Begini, aduh, ini saya spill lagi ya. Kemarin itu di angkatan saya ada di spill, jika deposit pajaknya itu mencukupi, maka akan diarahkan ke deposit pajak. Tapi apabila deposit pajaknya tidak mencukupi, nanti tidak bisa seperti, aduh saya sebut merek jadinya nih, tidak bisa seperti PP yang di luar yang sebagian dibayar ya, e-payment, sebagian di pasar e-payment, sebagian dibayar tunai itu misalnya atau pakai ID billing. Jadi nggak bisa sebagian-sebagian seperti itu. Misalnya deposit pajaknya tidak cukup, langsung diarahkan ke ID billing, nanti pembayaran sendiri. Terakhir seperti itu ya, terakhir informasinya. Oke, sudah habis ternyata materi saya. Nah, tadi ada security yang perlu saya spill juga sebentar. Nanti di mana ya? Iya, masalah kuasa perlu saya spill nih kayaknya. Nah, nggak bisa di zoom in ya ini ya. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, di sini ada menu wakil atau kuasa. Nanti di menu manajemen akses, wah ini saya nunjuk-nunjuk nggak apa. Di menu manajemen akses nanti ada menu khusus yang memberikan akses bagi seseorang untuk menjadi kuasa kita atau ya bahasa umumnya konsultan lah begitu ya, menjadi konsultan. Jadi nanti konsultan itu bisa mengakses apa aja di akun kita. Nah, kalau dulu kan mungkin ya udah username-nya sama password-nya
serahin ke orang lain gitu kan. Nah, ini kan berbahaya. Nah, untuk sekarang akses itu bisa diberikan melalui menu manajemen akses ini kepada konsultan atau kuasa kita sehingga mereka bisa membuka akses tertentu di akun kita. Kayak gitu. Ini kalau nggak praktek agak susah di ini ya, cuma nanti seperti itu. Jadi mungkin kalau saya umpamakan, misalnya gini, misalnya saya perusahaannya ya, di otaknya kan sudah ada di stakeholdernya itu memegang akun dan passwordnya. Nah, ini di otak nih. Nah, misalnya konsultannya nih ada Risa, ada juga satu lagi operator Mbak Vita. Nah, misalnya konsultannya dua. Yang satu Risa diberikan akses ke hati, Mbak Vita diberikan akses ke jantung gitu misalnya. Nah, jadi jadi akhirnya mereka atas dua kuasa ini atau atas dua ini punya akses sendiri-sendiri di menu perusahaannya. Dia bisa membuka hati, menutup hati, membuka jantung, menutup jantung gitu misalnya. Bisa seperti itu. Nah, misalnya nanti dari stakeholder perusahaannya itu bisa ngecek kayaknya ada yang nggak beres nih sama konsultan kita atau sama kuasa kita. Kok kayaknya nanti dilihat di kuasanya di Risa misalnya tadi kan diberikan akses kuasa ke hati, kok hati kita diobrak-abrik gitu ya. Waduh, jadi harusnya nih jadi wah ini nggak beres nih. Ini otaknya langsung mikir kan, oh ini berarti aksesnya bisa dicabut melalui menu apa? Melalui menu manajemen akses tadi. Menu akses atas konsultan yang tadi bisa dicabut. Oh, ini nggak beres. Ya walaupun secara kenyataan kalau hati udah diobrak-abrik, otak nggak bisa mikir biasanya. Aduh, nih konsultan yang di hati gimana? Konsultan yang di jantung gimana? Oh nggak apa nih, nggak bikin deg-degan kok. Jadi udah biar di situ aja gitu, nggak apa-apa. Jadi untuk security sebenarnya sangat bisa diandalkan. Nantinya saya sebenarnya mau nge-spill tampilannya cuma masih belum berani. Nantinya akan seperti apa. Jadi untuk teman-teman wajib pajak yang nantinya diundang, yang nantinya mendapatkan kesempatan khusus dari kami untuk mencoba aplikasi ini, tolong yang datang ke sini adalah stakeholdernya. Saya sekali lagi ini pesan sebenarnya. Tolong yang datang ke sini adalah stakeholdernya atau pengurusnya. Iya, sebenarnya dikuasakan tidak apa-apa, cuma tolong ini jadi aware gitu ya, jadi awareness bagi teman-teman semuanya karena kalau ini dikuasai, wah ini bisa security-nya bisa sangat kuat sekali. Karena kasus-kasus yang kami tangani sebagai penyuluh itu kadang, nggak sering sih, kadang ada yang, wah mas, akun saya dibawa lari orang, terus nggak tahu passwordnya dibawa lari orang gitu misalnya. Nah itu merepotkan. Sebenarnya bisa di-revoke, bisa dimintakan kembali, cuma kan itu merepotkan karena biasanya harus memulai dari awal, syaratnya macam-macam dan ya itu merepotkan lah gitu. Nah ini kalau dari saya cukup sekian. Ada lagi mungkin Kak Risa yang mau digambarkan atau mau disampaikan? Oke, cukup itu aja mas. Cukup itu aja. Wah, berarti besok lagi IG Live lagi nggak mau ya? Mau lah. Oke. Nah ini untuk dua tema ini akhirnya sudah kami cukupkan. Ada tema pembayaran dan juga tema tax account management. Nah untuk besok ada satu tema lagi, tema yang ini ringan banget sih, tema layanan perpajakan. Silakan besok jangan lupa juga untuk mengikuti IG Live kami. Dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah mengikuti IG Live kami. Saya Adi Sakti Nugroho dan saya Kak Risa. Demikian IG Live kami dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.